kita bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Haleluya. Ini Tuhan, ini hati kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau melayani-Mu. Ini setiap hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa Tuhan, Tuhan, seberat apapun tantangan yang datang dalam hidup kami, Roh Kudus, buat kami mampu bertahan, buat kami mampu untuk terus ada di dalam panggilan-Mu, untuk kami tetap ada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah berniat mundur dari Engkau karena besarnya tantangan yang kami hadapi. Tuhan, Tuhan, pujian ini adalah komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau kembalikan komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya.
Terima kasih buat semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni sekiranya ada dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini firman-Mu akan hamba sampaikan, urapi hamba, urapi kami semua. Biar roh Tuhan berkuasa atas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Yeremia pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ya ayat mulai ayat 25, ayat 26. Nanti saya sebutkan ayat-ayat selanjutnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yeremia pasal yang kedua ayat 25, 26. 2, 3. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Ayat 26, seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya. Kita baca ayat yang ke-32, ayat 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya beri tema murtad atau meninggalkan Tuhan. Ya. Yang saya ambil dalam Yeremia pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Israel murtad kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata murtad, biasanya yang ada di dalam pikiran kita adalah orang yang meninggalkan keyakinan terdahulu dan menuju kepada keyakinan yang lain, ya, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan murtad menurut Yeremia pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37? Kita akan melihat bersama-sama tentang Israel. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuknya itu seperti apa? Ya, sudah sering kali dijelaskan kepada saudara sekalian bahwa tegar tengkuk dari bangsa Israel ini adalah mereka susah untuk melakukan firman Tuhan. Atau pada saat mereka melakukan firman Tuhan, setelah mereka melakukan, berikutnya mereka meninggalkan lagi Tuhan, melakukan kejahatan. Nanti setelah itu mereka bertobat, datang lagi kepada Tuhan, atau sampai kepada puncaknya mereka tidak bisa diberitahu sama sekali. Mereka tidak dapat diperingati sama sekali. Setiap kali Tuhan mengingatkan mereka, tetapi mereka selalu berputar-putar dengan pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, Yeremia mencatat bahwa Israel sampai kepada titik di mana mereka murtad kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang pertama, di situ firman Tuhan katakan begini.
Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Di dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan bahwa Allah mengingat, ya, Allah mengingat kembali cinta mula-mula dari Israel. Allah mengingat kembali cinta mula-mula dari Israel. Ayat yang ketiga, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Allah mengingat cinta mula-mula dari bangsa Israel. Juga Allah mengingat kembali bagaimana Israel hidup di dalam kekudusan. Dan dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, Tuhan pertanyakan kembali, mana kasih mula-mula kalian, hai Israel? Mana kekudusan kalian, hai umatku Israel? Tuhan pertanyakan kembali. Rupanya bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah telah kehilangan kasih mula-mula. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah telah kehilangan kekudusannya. Mereka tidak mampu menjaga kekudusannya. Lantas kekudusan mereka diserahkan kepada siapa? Kita akan perhatikan bersama-sama nanti, saudara. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, saya akan bacakan kepada saudara. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Saudara, di sini Israel berpaling dari Allah. Israel menjauh dari Allah. Tidak hanya sekedar Israel berpaling dari Allah, Israel menjauh dari Allah. Ternyata Israel juga dikatakan mengikuti dewa kesia-siaan. Menurut Israel, mereka menyembah dewa yang dapat membawa mereka dalam kemenangan satu kepada kemenangan yang lainnya. Mereka berpikir bahwa dewa-dewa itulah yang sudah menyediakan segala macam sumber kekayaan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga berpikir bahwa dewa-dewa itulah yang menolong mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengikuti dewa kesia-siaan. Israel tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kalau yang dulunya ketika mereka mau melakukan apa saja, mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ya saya jadi ingat dari nenek moyang mereka, ya. Saya jadi ingat dengan Abraham. Abraham selalu bertanya kepada Tuhan. Ishak, Yakub, sampai kepada Daud juga selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi dalam generasi ini yang dicatat dalam kitab Yeremia, Israel sudah tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tidak ada komunikasi lagi antara mereka dengan Tuhan. Mereka benar-benar sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saudara, dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-25b, Israel menukarkan Allah mereka dengan yang bukan Allah. Betapa sakitnya hati Tuhan. Israel menukar Allah mereka
dengan yang bukan Allah. Ayat yang ke-11, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Di sini Tuhan mau katakan kepada Israel, hai Israel, coba engkau lihat, pernahkah bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu menukarkan Allah mereka dengan Allah lain, sekalipun Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang luar biasa, bukan Allah yang sungguh-sungguh yang sanggup memberikan kemenangan, tetapi mengapa engkau menukarkan aku yang adalah Allah dengan sesuatu yang tidak berguna? Begitu jahatnya Israel saudara, sampai Tuhan berkata seperti itu. Mengapa engkau menukarkan aku dengan Allah lain? Bahkan di dalam ayat 11b, saudara perhatikan, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Bahkan Israel menukarkan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka dengan sesuatu yang tidak berguna. Apa itu kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan umat Israel? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Ditukar. Bayangkan saudara, hal-hal yang sifatnya fana ditukar dengan hal-hal yang sifatnya kekal. Ini Israel saudara. Lantas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan diam, tidak meresponi tindakan Israel yang seperti ini? Apakah Tuhan membiarkan saja? Tentu tidak saudara. Kita perhatikan perbuatan atau sikap Tuhan terhadap Israel sebelumnya dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita lihat terlebih dulu sebelum kita sampai kepada tindakan Tuhan terhadap Israel. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku terhadap kamu, buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhakakan terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Perhatikan saudara dalam ayat ini. Sebelumnya Tuhan melakukan hal yang besar bagi Israel. Apa itu hal yang besar? Firman Tuhan katakan, aku membawa kamu ke tanah yang subur. Tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk menikmati buahnya, segala yang baik daripadanya. Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada Israel. Tuhan memberikan segala sesuatu yang luar biasa kepada Israel. Ini yang Tuhan lakukan. Dengan kata lain, Tuhan memberkati Israel. Tapi apa yang terjadi saudara? Tetap di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan katakan bahwa air susu dibalas air tuba. Perbuatan baik Tuhan dibalas dengan kejahatan dari Israel. Tadi saya sudah sampaikan yang pertama. Dan juga di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bahwa Israel menajiskan tanah perjanjian. Dengan cara apa? Mereka mengikuti Allah-Allah lain. Mereka menajiskan tanah perjanjian. Di samping itu ayat yang ke-8, pemimpin umat, para petinggi, para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, para nabi-nabi yang dipercaya oleh Tuhan sudah mengabaikan suara Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, para nabi-nabi sudah tidak mendengarkan lagi hukum-hukum. Bahkan firman Tuhan katakan mereka bernubuat palsu. Hati-hati saudara dengan nubuat-nubuat. Bulan depan akan ada ini. Tahun depan akan ada ini. Nanti akan terjadi ini dengan umurmu. Nanti akan terjadi ini dengan kehidupan saudara. Hati-hati dengan setiap nubuat-nubuat. Saya hanya mengingatkan saudara. Jauh lebih baik
saudara berdiam diri di dalam hadirat Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Israel, firman Tuhan katakan, tidak terkecuali mulai dari umat Tuhan, atau saya mau katakan dari pemimpin tertinggi, para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, para nabi-nabi, sampai kepada seluruh umat-umat Tuhan pada saat itu mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 20 bahwa sebenarnya Israel ini adalah sudah kotor sejak dahulu. Jadi ketika mereka diangkat oleh Tuhan, dijadikan umat pilihan Allah, seharusnya mereka membalas kebaikan Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-20, saudara. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Telah dari dulu sudah tidak baik, tidak benar alias kotor, saudara. Tapi Tuhan angkat Israel. Tuhan bawa Israel ke posisi yang lebih tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Seperti yang kita sudah dengar tadi dan apa yang kita baca, Israel membalas kebaikan Tuhan dengan cara yang tidak benar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melakukan satu kebaikan, ya, saudara melakukan satu kebaikan, lantas kebaikan saudara dibalas dengan sesuatu yang tidak benar, tentu saudara pasti akan kecewa. Saudara mungkin akan kecewa. Namun saya ingin mengatakan kepada saudara, apapun juga yang saudara tabur, apapun juga yang saudara lakukan kepada siapa saja, setelah saudara melakukan itu, saudara lupakan saja. Amin, saudara? Lupakan saja. Dan biarkan apa yang saudara tabur itu menjadi urusan Tuhan. Amin. Biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Karena tugas saya dan saudara melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berkaca dari Israel. Israel menjadi umat yang tidak tahu diri. Israel menjadi umat yang tidak tahu balas budi. Bagaimana mungkin umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dibawa keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan, bagaimana mungkin mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mereka menukarkan kemuliaan mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menukarkan Allah mereka dengan Allah yang palsu, dengan Allah yang tidak benar. Padahal Allah sudah mengangkat mereka menjadi umat pilihannya. Namun inilah yang dilakukan Israel. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan begini, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Firman Tuhan katakan, saya dan saudara sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jangan sampai kita mengambil contoh seperti umat Israel, menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Israel menyia-nyiakan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka.
Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara dari lumpur dosa. Tuhan sudah mengangkat kita. Tuhan sudah membenarkan kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita belajar, jangan sampai kita seperti Israel, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak tahu balas budi. Kita menjadi orang-orang yang lupa. Ketika kita sudah diberkati, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat-berkat yang Tuhan berikan begitu banyak. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat materi, berkat ketenangan, berkat damai sejahtera. Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Jangan sampai kita menukarkan semuanya itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau saudara perhatikan keadaan akhir zaman, firman Tuhan katakan akan ada begitu banyak orang-orang yang murtad yang meninggalkan Tuhan. Ada yang menjual Tuhan karena urusan perut. Ada yang menjual Tuhan karena urusan popularitas. Ada yang menjual Tuhan karena urusan kehidupan yang terus-menerus seolah-olah tidak mengalami kemajuan. Dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjual Tuhan kita, saudara. Jangan sampai kita mengambil sikap seperti bangsa Israel. Saya ingatkan kembali kepada saudara. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus selalu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Saya dan saudara harus selalu mengingat kembali kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, bukankah semua karena kasih setia Tuhan? Tuhan mau mencari, mana kasih mula-mulamu hai Hermawan, mana kasih mula-mulamu hai umat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan hanya karena kehidupan kita yang tertekan atau kita mengalami zona nyaman. Orang-orang bisa murtad, bisa meninggalkan Tuhan karena banyak hal di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Dalam ayat 23 kita kembali dalam Yeremia pasal 2 tadi. Ayat 23, perhatikan saudara. Ayat 23 dikatakan begini. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari. Israel dalam ayat 23 ini walau sudah ditegur berulang kali, tetap saja mereka membela diri. Ayat 35. Engkau berkata aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan oleh karena engkau berkata aku tidak berdosa. Sudah jelas-jelas mereka meninggalkan Tuhan. Sudah jelas-jelas mereka melupakan Tuhan. Sudah jelas-jelas mereka menukarkan kemuliaan mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Mereka menukarkan Allah mereka dengan hal-hal yang sifatnya fana. Sudah jelas seperti itu, tetapi mereka membela diri mereka. Ini bangsa Israel, saudara. Bahkan dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima, pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Bahkan dalam ayat yang ke-30, walaupun mereka sudah dihajar, tetapi tidak juga bertobat.
Ngeri ya saudara, bangsa Israel ini ditegur tidak terima teguran. Dihajar, mereka tetap juga tidak mau bertobat. Ngeri saudara. Kalau saya membaca kisah Israel ini saudara, saya menemukan betapa bangsa ini benar-benar seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, kalau saudara menegur orang dan orang yang ditegur itu yang melakukan kesalahan tidak juga berubah kesalahannya, bahkan tetap menganggap itu sebagai kebenaran, saya yakin saudara pasti akan mangkel saudara. Pasti saudara akan jengkel. Sama seperti bangsa Israel, ditegur berulang kali, tetap saja tidak berubah. Kita belajar dari umat Israel saudara. Inilah perbuatan-perbuatan yang mereka melakukannya sampai kepada tahap mereka murtad di hadapan Tuhan. Ditegur, dihajar, aduh ngeri saudara ya. Ngeri. Nah, Israel ini bukan masalah diuji saudara, tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Nah, mereka pada saat melakukan kesalahan, mereka juga tidak bertobat. Orang kan kalau melakukan kesalahan saudara ya, harusnya dia menyadari dirinya kan saudara. Oh iya ya, saya sudah salah ini. Kenapa bisa terjadi hal ini dalam kehidupan saya ya? Kok pekerjaan saya bisa mengalami seperti ini? Kok keluarga saya bisa seperti ini? Kan seharusnya kita mengevaluasi diri saudara. Entahkah itu karena kesalahan kita, ataukah mungkin Tuhan sedang memproses kita. Ya, karena harusnya ada evaluasi diri. Tapi ini Israel tidak mau mengevaluasi diri mereka. Israel tidak berusaha untuk mencari tahu kesalahan kami ini apa Tuhan. Malah mereka membela diri. Aduh, ini tegar tengkuk sekali saudara. Sudah ditegur berulang kali tapi mereka tidak juga mengindahkannya. Apakah Tuhan tinggal berdiam diri? Tidak. Ternyata Tuhan melakukan satu tindakan yang besar. Tuhan mengambil sikap. Tuhan katakan, aku melawan engkau. Tuhan melawan Israel. Ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Apa maksud berbantah di sini? Maksudnya ialah Tuhan melawan Israel. Tuhan melawan tidak hanya pada orang Israel saat itu, tetapi sampai juga kepada keturunannya, anak cucunya. Ini ngeri saudara. Saking Tuhan sudah mangkal ya. Sudah gak kuat lagi dengan dosa-dosa Israel. Tuhan sudah gak tahan lagi dengan kenajisan-kenajisan yang dilakukan oleh Israel. Sampai Tuhan berkata, aku berbantah dengan engkau. Aku melawan engkau. Dan saudara lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Tuhan bertindak kepada Israel. Tuhan melawan Israel. Dan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, Israel mengalami hal yang buruk. Hal yang buruk ini terjadi saudara. Saya tekankan kembali, bukan karena Tuhan menguji mereka, tetapi karena dosa mereka sendiri. Ayat yang ke-17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu.
Jadi Israel alami ini bukan karena Tuhan menguji mereka, tetapi karena dosa mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan kepada kita semua, jangan sampai kalau ada terjadi sesuatu hal dalam diri kita, kita berkata, Tuhan mungkin sedang menguji saya. Tunggu dulu saudara. Periksa dulu, iya kan saudara? Apakah itu karena Tuhan menguji kita, ataukah karena kesalahan yang kita lakukan? Kalau Tuhan menguji kita, oh puji Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka kita harus melewati ujian yang Tuhan izinkan. Tapi kalau itu terjadi karena kesalahan kita, cepatlah untuk mohon ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan memampukan kita melewati setiap peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dalam kehidupan ini kalau terjadi sesuatu hanya ada dua. Satu, ujian dari Tuhan. Dua, akibat kesalahan kita. Atau kalau kita mau cari lebih lanjut lagi, seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, Tuhan izinkan lewat iblis untuk menggoyang iman percaya Ayub. Untuk itu saudara, kita belajar, kita berkaca dari Israel. Mereka firman Tuhan katakan mengalami hal buruk karena kesalahan mereka. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Bayangkan, Tuhan Allah perkasa, sumber air yang hidup digantikan dengan kolam yang kotor. Saudara, coba saudara bisa nggak dibandingkan kolam yang kotor dengan sumber mata air di pegunungan yang mengalir aliran yang jernih? Saya kira nggak bisa dibandingkan. Benar saudara? Saya kira nggak sepadan. Tetapi Israel mencoba membandingkan kolam yang kotor dengan sumber mata air yang mengeluarkan air yang bersih, yang jernih. Luar biasa ini ya. Ibarat kata, udah dikasih emas, dibuang tuh emas. Mau ngambil yang imitasi. Karena tampilan yang imitasi ini lebih wah. Biasanya kan saudara yang palsu-palsu itu lebih bagus. Kan saudara? Daripada yang aslinya. Biasanya tampilan yang palsu-palsu itu lebih kelihatan mentereng. Biasanya yang palsu-palsu itu mudah menipu mata. Dan Israel tertipu oleh hal yang palsu. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh hal-hal yang palsu. Jangan sampai iman percaya kita ini tertipu atau digantikan dengan hal-hal yang palsu. Hal-hal yang sifatnya sementara yang ada di dunia ini. Ingat saudara, iman kita terlalu mahal. Iman kita kepada Tuhan Yesus terlalu mahal dan tidak dapat digadaikan dengan apapun juga. Tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga. Terlalu mahal iman saudara. Tingkatannya terlalu tinggi, gak bisa diturunkan lagi. Jangan berusaha untuk menurunkan iman saudara. Jangan berusaha untuk menurunkan kadar iman saudara yang tinggi itu dengan hal-hal yang sifatnya fana. Sebagaimana bangsa Israel. Dan pada akhirnya kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19. Firman Allah katakan bahwa mereka dihajar oleh kejahatan mereka sendiri. Ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Gak enak saudara. Orang-orang yang murtad kepada Tuhan, cepat atau lambat akan menghajar hidup mereka sendiri. Cepat atau lambat. Ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Kita belajar dari bangsa Israel. Dan di dalam ayat yang ke-28, Tuhan mau tunjukkan kepada Israel bahwa Allah asing, Allah yang mereka sembah tidak mampu menolong mereka. Ayat yang ke-28. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu?
Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakammu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Allah yang mereka sembah, Allah asing itu, ternyata tidak mampu menolong mereka. Saudara, jangan sampai ada Allah-Allah lain di dalam diri kita. Jangan sampai ada Allah-Allah lain di dalam diri kita. Percayalah, Allah-Allah itu tidak akan sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Saat saudara mengandalkan kekuatan orang lain terus-menerus, secara tidak langsung saudara sudah menjadikan dia Allah di dalam diri saudara. Jangan andalkan kekuatan orang lain, tapi andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri saudara sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ketika engkau andalkan kekuatan dirimu sendiri, satu saat diri engkau sendiri tidak akan mampu menolong engkau sendiri. Kekuatan kita satu saat tidak akan mampu menolong kita. Tapi biarlah kita menjadikan Tuhan. Kita belajar benar-benar dari Israel. Dan yang paling parah dalam ayat yang ke-32 dan ayat 33, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membiarkan mereka berjalan sendiri. Aduh saudara, perhatikan ya, ayat 32, ayat 33. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sewaktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Allah membiarkan mereka berjalan di jalannya sendiri. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu selalu menegur kita, bukan? Kalau saya dan saudara melakukan kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Sebelum kita melakukan kesalahan, Roh Kudus pasti sudah berbicara kepada kita. Untuk itu saudara, kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Dan kepekaan kita kepada suara Roh Kudus tidak didapati begitu saja, tapi harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita peka dengan suara Roh Kudus, entah dengan firman Tuhan yang kita baca, entah lain sebagainya, ketika kita akan melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, Roh Kudus pasti akan berbicara dan mengingatkan kita. Nah, bagaimana respon kita saudara? Kita harus peka dengan peringatan-peringatan yang dilakukan Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak peka berulang kali, lama-kelamaan Roh Kudus akan diam. Bahkan enggan berbicara. Karena apa? Karena kita sudah berbantah-bantah. Jangan sampai kita seperti Israel. Untuk itu mari kita belajar menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita peka dengan suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dalam pimpinan Roh Kudus. Biarkanlah kita tidak menukarkan kemuliaan Tuhan dengan hal yang sia-sia. Biarkanlah kita selalu memberikan waktu terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu.
bersyukur, oh kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, oh, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, oh kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari hati yang terdalam. Telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Oh, layaklah Engkau, layaklah Engkau, layaklah Engkau, layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Terima kasih. kami tahu Tuhan, Yesus. kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa Engkau. Yesus. Untuk itulah kami perlu Engkau. Yesus. Kami tidak ingin seperti bangsa Israel yang murtad kepada Engkau, yang rela menggantikan Allah mereka yang hidup dengan yang asing. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Kami tidak ingin menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang melawan Engkau sehingga Engkau melawan kami Tuhan. Mungkin kami punya salah di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami Tuhan. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk mencari Engkau setiap waktu. Bawa kami Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keluar kota Tuhan, Kau juga menyertai yang lama tidak hadir. Tuhan ketuk pintu hati mereka agar dapat belajar bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada saat ini umat-Mu Tuhan yang mengalami berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Kalau ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan, mari Tuhan selesaikan pekerjaan dari umat-umat-Mu ini Tuhan. Apapun itu juga yang menjadi pergumulan. Kalau ada yang datang dengan sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan.
Sebentar umat-Mu akan kembali, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.